wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nur Lutfika Amini dengan NIM 2200103922097304. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9 SMP IT Mimbar Hufaz dengan materi listrik dinamis, submateri, energi, daya, dan sumber energi listrik untuk memenuhi salah satu penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum lanjut, Bu Lutfi mau cek kehadiran dulu nih. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Yasyifa sama Sabita. Yasyifa sama Sabita kenapa? Sakit. Oh iya, kita doakan ya, semoga Sabita dan Yasyifa lekas sembuh. Dan semuanya jaga kesehatan ya, biar nggak pada sakit. Nah, sekarang kita cek rapihan dulu. Coba berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri, biar nggak ada yang ngantuk juga. Coba dicek, ada nggak yang nggak pakai seragam hari ini? Pakai seragam semua? Pakai. Alhamdulillah. Sudah rapi semuanya? Sudah. Sekarang coba cek kanan kirinya, ada sampah nggak? Bersih? Bersih. Alhamdulillah, kalau kelas ini dalam keadaan yang Bersih. Sekarang semuanya silakan duduk kembali. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, semangat ya? Semangat. Oke. Masih ingat nggak apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Apa? Terakhir kita belajar tentang apa? Hukum Kirchhoff. Kirchhoff. Ada yang masih ingat nggak bunyi hukum 1 Kirchhoff? Oke, Arina, apa? Jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang dalam rangkaian listrik tertutup akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Masya Allah, beri tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru. Sebenarnya masih di bab yang sama, bab listrik dinamis, tetapi pada subbab yang baru. Sebelum itu, Ibu mau nanya. Kemarin kalian sudah ditugasin kan buat tanya ke Umi sama Abi. Disuruh tanya apa? Tagihan listrik. Tagihan listrik. Sekarang berarti mau nanya, berapa di rumah Maryam tagihan listriknya bulan kemarin? 230. Oke, Aski, berapa kemarin? 250. Renata kemarin berapa? 180. Zalfa kemarin berapa di rumahnya? 150. Ternyata berbeda. Kira-kira kenapa tagihan listrik di setiap rumah itu kok berbeda-beda? Kenapa? Kenapa Aira? Karena alat elektronik yang dipakai berbeda. Karena alat elektronik yang dipakai berbeda-beda. Ada alasan lain kira-kira? Oke, Rafa, apa? Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Ada lagi? Oke, Aski, apa Aski? Karena daya listriknya berbeda. Betul, apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi adalah alasan kenapa kok tagihan
beda. Di rumahnya Maryam tagihannya beda, rumahnya Aski tagihannya beda, rumahnya Rena tagihannya juga berbeda. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghitung besar tagihan listrik itu? Kira-kira gimana? Ada yang sudah baca bahan ajarnya? Sudah. Oh, kira-kira gimana caranya? Pakai rumus. Pakai rumus. Iya, betul. Nanti akan ada rumusnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar tentang energi, daya, dan juga sumber energi listrik. Jadi kita akan mempelajari tentang energi listrik, daya listrik, dan juga sumber energi listrik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada beberapa. Bisa anak-anak lihat ke depan ya. Jadi melalui kajian literatur dan juga diskusi, nanti kalian dapat yang pertama menganalisis konsep energi dan daya listrik dengan tepat. Kemudian menghitung pemakaian energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mengidentifikasi berbagai sumber energi termasuk energi alternatif dengan tepat. Kemudian menentukan berbagai upaya menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan biaya yang dibutuhkan oleh berbagai macam alat listrik dengan benar, serta membuat dan menyajikan poster tentang upaya penghematan listrik. Ada pertanyaan nggak untuk tujuan pembelajaran hari ini? Ya. Nah, seperti biasa, setiap pembelajaran akan ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti sikap kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran akan Ibu nilai. Kemudian untuk pengetahuannya di akhir pembelajaran nanti akan ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan. Nah, untuk keterampilannya bagaimana? Nah, nanti kalian akan belajar untuk membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Sudah belajar belum di pesantren di asrama? Sudah? Pinjam laptopnya siapa? Musyrifah. Laptopnya Musyrifah. Alhamdulillah. Ini adalah artikel yang kemarin atau mungkin semalam anak-anak baca di asrama. Ada 2 artikel. Coba artikel pertama itu judulnya apa? Pengumuman daya listrik 450 volt ampere sepakat untuk dihapus. Betul. Kemudian judul yang kedua apa? Wacana hapus 450 volt ampere dan main-main dengan perut rakyat miskin. Nah, semuanya sudah membaca ya. Dari 2 artikel tadi, apakah anak-anak menemukan suatu masalah? Nemuin. Oke. Coba apa? Masalah apa yang kalian temukan? Oke, Fauzia. Apa Fauzia? Daya listrik 450 volt ampere mau dihapuskan dan diganti menjadi 900 volt ampere. Ada lagi nggak yang kalian temukan dari artikel tersebut? Oke, apa Maryam? Kalau daya listrik 450 volt ampere dihapuskan dan beralih ke 900 volt ampere, maka tagihan listrik akan semakin tinggi. Ini adalah beberapa permasalahan yang kalian temukan dalam 2 artikel tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, untuk kelompok pertama ada Arina, Aufa, Zakia, Nabila, Naya, dan juga Filza. Kelompok 2 ada Maryam, Askia, Luai, Nadifa, Alia, dan juga Fauzia. Kelompok 3 ada Renata, Dia, Naswa, Salsa, Ara, dan Aira. Kelompok 4 ada Selvadia, Sani, Silmi, Najwa, Tania, dan juga Yasifa. Dan kelompok 5 ada Sabita, Wenda, Mutia,
Karena jika kita terus boros menggunakan energi listrik, maka cadangan batu bara lama-kelamaan akan habis. Selain itu, batu bara juga tidak ramah lingkungan. Oke, coba dibaca dulu posternya. Dibaca ini apa judul posternya? Hemat listrik untuk masa depan yang lebih baik. Yang lebih kenceng dong. Hemat listrik. Ke teman-temannya. Hemat listrik untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Nah, beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya nggak ke kelompok 1? Oke, Fauzia boleh silakan. Mengapa batu bara tidak ramah lingkungan? Silakan. Paham nggak sama pertanyaannya? Oh, boleh dijawab. Karena saat pengolahan batu bara itu menghasilkan polutan yang tidak ramah lingkungan. Oke, jadi saat pengolahan batu bara menghasilkan polutan yang tidak ramah lingkungan. Sudah puas dengan jawabannya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Oke, beri tepuk tangan. Lucu banget ada mobilnya. Oh iya, oke boleh silakan balik. Nah, sekarang kelompok berapa yang presentasi? Roster. Kelompok 2. Oke, boleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster. Silakan. Judulnya itu Sayangi Bumi, Hemat Energi. Iya. Jadi jika teman-teman sayang dengan bumi kita ini, kalian tuh harus menghemat energi, khususnya energi listrik, mulai dari sekarang. Caranya gimana hemat energi listrik? Mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, seperti mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. Oke. Silakan dibaca lagi posternya. Sayangi bumi, hemat energi. Oke, bagus nggak? Bagus. Ada daunnya. Oke, ada yang mau tanya nggak sama kelompok 2? Tidak. Nggak ada yang bertanya. Oke, boleh langsung kembali. Lanjut, kelompok berapa? 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Solusi apa yang kamu tawarkan untuk Pak Tarno? Pak Tarno harus menggunakan penggunaan energi listrik dengan cara menggunakan alat elektronik yang memiliki daya rendah, mengurangi penggunaan dan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Oke, nah sekarang poster kelompok berapa? 3. Ini betul? Wah. Boleh, ayo dokter silakan. Adep ke depan, adep ke depan. Adep ke depan. Matahari. Jadi ini adalah hasil poster dari kelompok aku. Jadi ini tulisannya adalah hemat listrik bukan kegelapan, tetapi menjaga masa depan agar tetap jadi dengan kita menghemat listrik bukan berarti kita akan hidup di dalam kegelapan. Kita juga tetap bisa menggunakan energi listrik, tapi dengan meminimalisir penggunaannya. Untuk apa? Untuk menjaga masa depan agar tetap terang. Yuk, kita sama-sama untuk menghemat energi listrik. Ayo. Bagus nggak posternya? Ada yang mau bertanya kepada kelompoknya Aira dan Renata? Oke, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4. Pak Tarno harus meminimalisir penggunaan energi listrik agar biaya tagihan listrik setiap bulannya tidak membengkak. Karena biaya listrik untuk daya 450 watt ampere dan 900 watt ampere berbeda. Oke. Sekarang kita lihat poster dari kelompok 4. Oke, sebentar. Jadi judul poster kita di kelompok 4 ini, yuk hemat listrik dengan beralih menggunakan energi alternatif. Sumber energi listrik yang kita gunakan sekarang itu kebanyakan dari energi fosil yang cadangannya berwarna unik. Mulai sekarang, pelan-pelan kita harus menggunakan energi alternatif seperti misalnya seperti energi matahari,
yang ditetapkan oleh kelompok 4. Tapi saya ingin bertanya, menurut artikel yang saya baca, energi alternatif itu membutuhkan teknologi yang tinggi dan biaya yang mahal. Menurut kalian itu bagaimana? Menurut saya, meskipun energi alternatif juga memiliki kekurangan, tapi karena di dunia ini cadangan batu bara sudah semakin sedikit, jadi kita harus mulai menggunakan energi alternatif agar kita bisa menikmati energi listrik di kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk. Baik, terakhir nih, kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami berdua di sini ingin mempresentasikan poster tentang kelompok kami. Nah, sebelum itu boleh dijelaskan dulu. Harus bijak dalam menggunakan listrik karena mendapatkan Oke, harus bijak menggunakan energi listrik. Nah, sekarang boleh. Mana ya posternya? Ini ya. Ini sumpah ini sih, wih mantap, ini sih swag banget sih. Oke, ayo silakan. Oh, jadi judul poster kelompok 5 adalah matikan listrik jika tidak digunakan. Hemat energi mulai sekarang untuk masa depan yang tetap terang. Masya Allah. Teman-teman, yuk mulai sekarang kita matikan listrik jika tidak digunakan. Ayo. Hemat energi mulai sekarang. Oke. Semangat bisa. Oke, bagus nggak posternya? Bagus. Ya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 5? Tidak. Ya, nggak ada yang bertanya. Oke, ya udah silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya posternya. Tadi coba untuk dibuat dan ada sehari. Kemarin udah latihan ya bikin posternya ya? Beri tepuk tangan. Baik, sekarang ada nggak yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah tadi kalian kerjakan? Oke, boleh Arina silahkan. Ada tarif listrik untuk daya 450 watt ampere dan 900 watt ampere yang berbeda, sehingga tagihan listrik dan pemakaian yang tagihan itu berbeda. Nah, berdasarkan yang kami hitung untuk daya listrik 450 watt ampere, total tagihan per bulan sebesar Rp29,70. Sedangkan untuk daya 900 watt ampere, tagihannya sebesar Rp29.999,48. Selisihnya adalah Rp8.751,78. Nah, untuk menghemat energi listrik, maka kita bisa mematikan alat elektronik yang tidak digunakan serta memilih alat elektronik yang dayanya rendah agar tagihan tidak membengkak. Beri tepuk tangan. Nah, Bu Lutfi mau memberikan sedikit materi atau sedikit penguatan untuk kalian. Tadi hari ini kita belajar tentang energi listrik. Lalu apa sih energi listrik itu? Coba sekarang semuanya perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ayo, fokus ke depan dulu ya. Energi listrik ini merupakan aliran muatan listrik yang dapat mengalir bila ada beda potensial antara dua ujung penghantar. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Nah, yang tadi kita gunakan adalah yang ini. W sama dengan P dikali dengan E. W ini apa? Energi listrik.
daya listrik dibagi dengan daya listrik. Ya, jadi rumusnya tinggal diubah-ubah seperti itu. Paham sampai sini? paham. Nah, ini yang tadi kalian hitung untuk membantu Pak Tarno menyelesaikan masalahnya. Nah, caranya bagaimana? Rumusnya adalah ini. Biaya listrik sama dengan energi listrik dikali dengan tarif per kWh. Nah, jadi biaya listriknya energi listrik. Energi listrik itu rumusnya apa? P dikali dengan T. Jadi P dikali dengan T dikali dengan tarif per KWH. kWh. Kebaca nggak tulisan Ibu? Kebaca. Nah, kemudian tadi apa namanya? Tadi kan kalian menghitung itu kan misalnya lampunya ada 3, kemudian 3 dikali dengan apa namanya? Dikali dengan ini. Nah, P-nya ini adalah daya. Sudah ada kan tadi kayak yang di soal tadi. Kemudian T-nya adalah waktu. Tetapi karena kita mau menghitung selama 1 bulan, T-nya bukan hanya misalnya 5 jam atau 6 jam, tetapi harus dikali dengan berapa hari? 30 hari. Kemudian dikali dengan tarif per kWh. Karena daya ini kalau di soal itu satuannya adalah apa? Watt. Nah, tapi di sini tarifnya per kWh atau per kilowatt jam itu ya. Nah, apa namanya? Sehingga harus dibagi dengan berapa? Tadi 1000. Sampai sini nyambung nggak? Nyambung. Paham? Paham. Nah, ini adalah sumber energi listrik alternatif. Jadi begini anak-anak, energi listrik yang kita gunakan nih, misalnya buat menyalakan apa? Kipas. Kemudian ini apa? Lampu. Lampu. Nah, ini energi listriknya asalnya dari mana sih? Asalnya dari mana? Batu bara. Nah, sementara cadangan batu bara di dunia, di Indonesia itu semakin menipis, sehingga kita butuh yang namanya apa? Energi alternatif. Energi alternatif itu contohnya apa? Tadi kayaknya ada beberapa kelompok yang sudah menyampaikan. Mungkin dia melihat dari bahan ajarnya. Ada apa aja energi alternatif itu? Ada misalnya energi matahari, energi angin, energi air, energi apa lagi? Biomasa, panas bumi, dan yang lain-lain, dan juga bisa energi tidal gitu ya. Jadi ada banyak sekali sumber energi alternatif. Karena apa? Tadi ada yang nanya. Menurut Rafa, dia udah pernah baca di artikel, katanya kalau menggunakan energi alternatif itu membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian butuh teknologi yang tinggi, yang canggih. Nah, akan tetapi kita juga nggak punya pilihan yang lain. Nah, kita harus mulai beralih menggunakan energi alternatif. Nah, di pesantren kita juga ada energi alternatif. Nah, di atas itu ada yang namanya panel surya. Dia memanfaatkan energi apa? Energi matahari. Udah pernah lihat belum? Udah belum. Lihatnya di video ya. Nggak mungkin kalian naik ke atas. Iya, oke. Paham sampai sini? Kemudian ini upaya penghematan energi listrik. Ini ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Pertama, menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian segera mematikan alat listrik jika tidak digunakan. Kalau kipasnya udah nggak dipakai, diapain? Dimatiin. Lampunya nggak dipakai, diapain? Dimatiin. Jadi kalau kalian keluar dari asrama nggak ada orangnya, pastikan bahwa kipas anginnya dalam kondisi yang mati. Paham? Kemudian memilih alat listrik yang memiliki daya rendah. Nah, karena nih rumusnya kan W sama dengan P kali T. Untuk mencari biaya listrik kan energi dikali dengan apa? Tarifnya kan. Nah, untuk mencari energi aja rumusnya P dikali dengan T. P ini adalah daya. Berarti semakin besar dayanya, maka harganya biaya listrik yang dikeluarkan juga akan semakin besar, semakin tinggi. Jadi kita harus mulai memilah-milah alat listrik yang memiliki daya yang rendah. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang
listrik bisa menggunakan rumus W sama dengan P kali T, atau energi listrik sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu. Nah, kalau untuk mencari daya listrik bisa menggunakan rumus P sama dengan W per T, atau daya listrik sama dengan energi listrik dibagi dengan waktu. Nah, kalau untuk menghitung pemakaian listrik bisa menggunakan rumus biaya listrik sama dengan energi listrik dikali tarif per kWh. Nah, kalau untuk menghemat energi listrik kita bisa menggunakan beberapa cara, seperti mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, dan bisa langsung menggunakan alat elektronik alternatif. Oke, beri tepuk tangan. Dalam diskusi kali ini ada kelompok teraktif. Kira-kira kelompok berapa? 3. Kelompok teraktif dalam diskusi kali ini adalah kelompok 2. Kemudian untuk poster terbaik, tadi Bu Lutfi lupa. Di awal saya Bu Lutfi menyampaikan bahwa poster terbaik akan Bu Lutfi posting di sosial medianya SMP. Untuk kali ini poster terbaiknya adalah punya kelompok 4. Tetapi meskipun demikian, kelompok yang lain memiliki poster yang bagus juga, yang luar biasa juga. Jadi kalian semuanya hebat. Ada yang mau menyampaikan kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Oke, boleh, Kairani. Hari ini kita belajar bagaimana cara menghitung besar tagihan listrik setiap rumah. Tagihan listrik di setiap rumah itu berbeda-beda tergantung alat elektronik yang digunakan dan waktu pemakaiannya. Nah, untuk menghemat energi listrik, kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti matikan lampu dan alat elektronik lainnya yang sudah tidak digunakan. Kita juga bisa beralih menggunakan energi alternatif. Masya Allah, bertemu. Terakhir kita akan adakan evaluasi seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal. Di akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Sekarang silakan semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, silakan diambil alat tulisnya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Oke, silakan mulai dikerjakan soal yang nomor 1. Ya, diambil bukunya. Nah, coba silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Oke, lanjut nomor 2. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang soal nomor 3. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang soal nomor 4. Sudah selesai? Sudah. Baik, karena waktunya terbatas, harusnya kita koreksi secara bersama-sama, tetapi langsung ditukarkan aja dengan teman samping kanan kirinya. Boleh? Sudah ditukarkan dengan teman samping kanan kirinya? Silakan. Sekarang silakan dikoreksi dulu. Nomor 1A, nomor 2C, nomor 3B, dan nomor 4C. Oke. Sudah? Sudah. Sudah di ini? Dikoreksi? Ayo batunya, Masya Allah. Silakan dikembalikan ke temannya. Sekarang kita cek. Yang benar semuanya, angkat tangan. Banyak ya, Masya Allah. Yang benar 3. Yang benar 2. Yang benar 1. Yang salah semuanya. Gak ada ya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian apa? Tentang bab listrik dinamis. Jadi materi bab
Waalaikumsalam